saya pakai masker untuk saya menjaga kau tidak sakit. Karena itu kau pakailah masker untuk menjaga saya supaya saya tidak sakit dan kami sama-sama aman seperti itu. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol dan Alicia. So, teman-teman, seperti lihat Alicia happy. Dan saya juga happy karena berdapat hadiah Natal. So, kami semua baik dan tidak kurang suatu apapun. Saya harap teman-teman juga baik lah ya, dan tentu tidak kurang suatu apapun. Bonjour if you know French. Ini Alicia lagi belajar bahasa Prancis lah ya. Jadi dia lebih sering-sering ngomong dengan saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi pagi-pagi dia bangun dan dia berbicara sedikit bahasa Prancis, malam sebelum tidur juga seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saya mau masuk ke pembahasan saya. Kenapa sampai saya buat vlog inilah ya. Jadi berangkat dari pertanyaan beberapa teman-teman, kakak punya kabar bagaimana? Inggris bagaimana? Kami dengar situasi saat ini lockdown di Inggris ya. COVID-nya tambah parah, tambah dahsyat seperti itu. Jadi teman-teman, begini ya, kami melewati bulan Maret itu yang pertama lockdown ya, terus ternyata kami harus melakukan lockdown lagi karena situasinya setelah musim panas itu COVID-nya bertambah lah ya. Nah, jadi sebelum lockdown itu, jadi lockdown yang kedua itu tercatat tanggal 5 November sampai tanggal 2 Desember ya, 1 bulan. Kalau lockdown yang pertama itu benar-benar kami total tinggal di rumah, saya dan keluarga lah ya. Kami benar-benar tinggal karena memang barusan memulai dan ada ketakutan dan ya seperti itulah teman-teman. Tetapi pada saat lockdown kedua saya bisa pergi ke taman, mungkin karena kami sudah merasa saya bisa apa yang harus saya lakukan, sudah tahu apa yang harus saya lakukan lah ya, dan juga pemerintah juga sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, sehingga kalau pada saat lockdown pertama banyak sekali tempat-tempat wisata ditutup, taman-taman ditutup. Nah tapi waktu lockdown kedua saya mengunjungi beberapa National Trust, tentu outdoor lah ya, di luar ruangan, kami tidak masuk ke dalam ruangan seperti itu teman-teman. Jadi ini ada satu orang yang gak bahagia di belakang dengan curly whirly-nya. Mommy, can you Yes, move a little bit? Oke. So teman-teman, Alicia mau join with us. Oke. So jadi waktu sebelum kami masuk lockdown yang kedua itu kondisi kami adalah tier 2. Nah ini mungkin teman-teman baru dengar lah ya. Jadi ada bahasa yang digunakan. We are in tier 3. Ya, itu sekarang. Some people are in tier 4. Ya, so teman-teman, jadi sebelum kami masuk, tier itu seperti tingkatannya. Nah, penggunaan kata tier ini teman-teman akan bingung karena kami di Inggris ini, di England, kami gunakan tier, sementara di Scotland dan di Wales kalau saya tidak salah mereka menggunakan kata level. Nah, untuk sementara ini kami di England kami sampai tier 4 lah ya, sementara di Scotland sudah mereka punya level itu level sudah 5. Dari mereka perhitungannya mereka tuh dari 0 lah ya, level 0, level 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, kalau kami
0, 1, 2, 3, 4. Level 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kami di sini tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 ya. Oke, teman-teman. So, sebelum masuk lockdown kedua, kami tier 2, dan setelah lockdown kedua ternyata tidak terlalu beruntung, kami pindah ke naik tingkat ke tier ketiga. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, perbedaannya tier yang kedua dan yang ketiga itu tentu lebih ketat lah ya. Kalau saya lihat di sini tadi saya udah dapat, saya coba untuk baca di BBC, karena saya sendiri juga sebenarnya saya bingung untuk perbedaan-perbedaannya ini. Tetapi di sini dikatakan ya teman-teman, kalau tier 2 itu, tier 3 dulu lah ya. Kalau tier 3 itu misalnya, ini yang paling kelihatan lah ya, pub dan bar, restoran itu hanya bisa take away. Jadi semua ditutup, kami hanya bisa pesan untuk makan di rumah lah ya. Nah, sementara kalau di tier 2 itu dibilang di sini bahwa pub dan restoran itu masih bisa buka, tetapi harus tutup jam 11 malam. Dan order yang paling terakhir kalau kita mau pesan makan itu jam 10 malam, jam 22, jam 10 malam. Jadi itu contohnya perbedaan. Sementara kalau sementara teman-teman, setelah kami selesai lockdown yang kedua, seminggu kemudian di England ini kami terima vaksin COVID lah ya, yang mana pertama kali diterima oleh Oma Mark ya, Oma Margaret ya. Kalau di Indonesia bilang Margaret. Nah, setelah Oma Mark dan mulai didistribusikan ke seluruh England lah ya, kami di UK ini. Nah, tetapi teman-teman, itu tidak serentak, tidak diberikan seperti itu saja, tidak. Itu sesuai dengan tingkat kebutuhan. Jadi yang diutamakan pertama itu orang-orang tua yang tinggal di panti jompo dan pekerja di panti jompo, carers lah ya, mereka yang bekerja di panti jompo itu mereka yang dapat pertama. Kemudian yang kedua itu mereka yang usia 70 tahun ke atas tetapi mereka dalam keadaan sakit dan tinggal di rumah. Nah, itu mereka. Dan juga pada yang tahap kedua itu juga dilibatkan yang mendapatkan vaksin itu tenaga medis, dokter, mantri, dan mereka yang bekerja di rumah sakit lah ya. Nah, itu yang bagian kedua, dan begitu terus sampai kamilah yang terakhir. Jadi nanti ada yang setelah yang sakit usia 70 tahun ke atas dan pekerja kesehatan, kemudian nanti yang tidak sakit usia 70 tahun ke atas, dan selanjutnya seperti itu, dan mulai 60 dan 50 dan usia lah ya, 60 tahun 50 tahun ke atas sakit dan tidak sakit, seperti itu sampai kami. Nah, seminggu sebelum Natal atau 2 minggu sebelum Natal, pokoknya seminggu lebih lah, bukan 2 minggu, pokoknya seminggu lebih itu kami diinformasikan kalau ada tier baru di England. Jadi sebelumnya itu kami tahu kalau yang paling tertinggi itu tier 3 ya, tier 3. Nah, tetapi setelah sebelum 2 minggu, kalau saya tidak salah 2 minggu sebelum Natal itu diberitahukan 1 minggu lebih lah teman-teman tepatnya, karena saya ingat beberapa hari setelah itu saya mau kirim surat kartu ke keluarga saya di Belanda dan sahabat saya di Jerman, sudah tidak diterima karena katanya mereka tidak terima kartu dari kami lah ya. Jadi bukan hanya manusia saja yang ditolak untuk masuk, tapi kartu juga, kiriman juga, seperti itulah ya. Nah, kemudian teman-teman, jadi diberitahukan bahwa di London itu sudah diberikan tier yang keempat. Sementara kami di Birmingham tier ketiga, dan di beberapa daerah di
UK ini, di England ini tier 2 lah ya. Ini saya berbicara untuk England aja, karena sebenarnya ada Scotland dengan peraturannya sendiri, yang mana mereka sudah, kalau dari informasi yang saya baca dari BBC ini, itu mereka sudah lockdown sekitar tanggal 26 Boxing Day, dan juga Wales. Jadi di England ini kan ada, di UK ini ada England, ada Scotland di bagian utara, terus di bagian barat itu ada Wales, dan juga ada Ireland, Northern Ireland. Irlandia Utara itu pulau tersendiri lah ya. Jadi masing-masing dengan governmentnya sendiri-sendiri mengatur peraturan di setiap negara ini, setiap bagian inilah ya. Nah, yang saya bicara ini itu kami di England lah ya. Jadi ya, jadi beberapa hari lalu, hari ini saya punya teman sekolah dulu lah ya, yang share di grup kami, bilang kalau tanya tentang keadaan saya, dan saya jelaskan seperti itulah ya. Kami semua baik, kami tidak kemana-mana. Bukan saja dia loh, teman-teman saya di Facebook dan di Instagram juga ada yang tanya tentang kami waktu dengar bahwa situasi di Inggris ini semakin parah COVID-nya ya. So, teman-teman, jadi selain dia tanya tentang keadaan saya, dan ada juga berita yang dibagikan di informasi yang dia bagikan ke grup kami tentang UK lockdown, dan sebulan lockdown, dan beberapa negara lainnya juga lockdown seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya waktu baca itu saya sempat berpikir apakah kita lockdown. Tapi begini loh teman-teman, kemarin itu waktu saya mau kirim kartu ke keluarga saya di Belanda, dan keluarga saya, teman saya, sahabat saya di Jerman, dan juga kirim kartu untuk kami di Inggris inilah ya, untuk saudara-saudara saya, keluarga kami di sini. Nah, ibu yang di kantor pos itu bilang bahwa negara ini lagi lockdown. Jadi kalau seandainya saya kirim kartu Natal, saya pakai first class, itu akan diterima sama mereka 3 hari kemudian, karena harus 48 jam untuk ditinggalkan di kantor pos itu, dan setelah 48 jam baru dikirim ke rumah-rumah dari keluarga saya, itu di UK lah ya teman-teman. Nah, kalau untuk ke luar negeri mereka tidak terima, bukan kantor pos Royal Mail di sini tidak mau terima, tetapi mereka dari luar Inggris, daratan Eropa lainnya, dan mungkin negara-negara lain, saya dengar Indonesia juga seperti itu, tidak mau terima orang Inggris. Filipina juga seperti itu, karena kemarin saya berbicara dengan saya punya teman, mereka tidak menerima orang Inggris untuk masuk ke negara mereka lah ya. Nah, jadi ternyata bukan hanya manusianya, tetapi kartu pengiriman barang-barang semua itu di stop untuk sementara. Jadi bukan untuk selamanya. Nah, teman-teman, kembali lagi ke teman saya yang menanyakan tentang kabar saya, dan berbicara tentang lockdown. Terus saya kaitkan, saya tanya sama saya punya suami, setahu saya kami tidak lockdown, kok ada pemberitahuan dibilang lockdown seperti itu kan. Terus suamiku bilang memang tidak, tetapi seperti di Scotland itu sudah dikeluarkan. Nanti ada satu sahabat YouTuber, mungkin kalau dia dengar pembicaraan saya ini, dia nonton, nanti dia bisa menanggapi lah ya. Sis Yusvina di Scotland lah ya, mereka itu, kalau dari berita yang saya dapat, saya kurang tahu, nanti Devina kau tolong benarkan lah ya apa ini yang saya dapatkan di sini. Di Scotland itu yang sudah lockdown, terus di pertanggal 26 mereka bilang Boxing Day itu lockdown, itu tanggal 26 Desember. Terus kemudian
Di Wales juga seperti itu, di Irlandia juga kalau saya tidak salah seperti itulah ya. Pokoknya kami di sini itu belum, kami di Inggris, di England belum. Jadi ada England, Scotland, Ireland, Northern Ireland dengan Wales lah ya. Nah 3 tempat yang lainnya sudah, tetapi kami belum. Dikatakan itu tier 4. Jadi saya punya suami bilang itu kami tier 4, kami bukan lockdown. Kemudian saya coba untuk cari tahu apa itu, apakah tier 4 itu dia sama dengan lockdown peraturannya atau tidak. Jadi begini teman-teman, dibilang di sini, di bacaan yang tadi saya baca di BBC ini dikatakan bahwa itu similar. Jadi dia sama, dia persis tapi tidak sama lah ya, persis tapi tidak sama. Dan yang bisa saya jelaskan di sini teman-teman, yang mungkin kita bisa lihat pada saat kami lockdown yang kedua kali itu, saya mau ke pusat pertokoan, misalnya saya mau ke Next ya, toko Next waktu itu. Ini contoh yang saya alami sendiri lah ya. Saya mau ke sana, ternyata karena lockdown kedua, Next tutup. Mereka hanya menerima, misalnya kami belanja online, jadi kami datang untuk koleksi, dan itu pun kami tidak bisa masuk ke dalam toko. Di depan pintu toko itu sudah dijaga, ada orang yang menjaga, dan kami hanya kasih tahu nomor kode dan mereka akan mengambil barang dan kasih. Jadi benar-benar ditutup. Saya ada punya foto itu, nanti saya akan lihat, kalau misalnya bisa saya akan masukkan juga dengan saya punya pembicaraan ini supaya teman-teman bisa lihat lah ya. Tapi ya seperti itulah teman-teman. Nah kemudian pada itu lockdown lah ya. Nah saat ini teman-teman toko buka ya, toko buka. Mungkin karena kami di sini, tapi saya pikir di London juga seperti itu ya. Kami di sini tier 3 ya, tier 3, toko buka, tapi memang kami harus pakai masker dan segala-galanya seperti itu. Pub ditutup. Nah tanggal 24 malam saya dan saya punya suami dan saya punya anak, kami dengan mobil lah, berkeliling lah dengan mobil lah ya. Terus kami melewati beberapa pub. Saya punya suami bilang begini, ini pertama kali dalam sejarah seumur-umur tidak pernah pub ditutup, kecuali pada saat perang dunia kedua atau perang dunia pertama. Nah itulah. Tetapi di lain hari dari itu pub dibuka seperti itu. Nah kemudian tanggal 24 malam juga, setelah sekian bulan baru lonceng gereja kami dibunyikan. Jadi setelah Maret, pokoknya bulan Maret itu yang terakhir kali kami dengar lonceng gereja. Nah kemarin tanggal 24, jadi terharu sekali kami, terharu sekali. Saya itu sampai saya tunggu untuk bisa dengar lonceng gereja itu, karena rasa sedih sekali sekian lama tidak dengar lah ya. Dan tanggal 24 malam jam 6 sore itu lonceng gereja kami terdengar. Itu ada rasa sedih, ada rasa bahagia, sukacita, pokoknya campur lah di situ teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu mungkin perbedaan yang bisa teman-teman lihat lah ya. Nah kami di Birmingham ini kami masih tier 3, di London sudah tier 4. Nah tadi kan saya jelaskan yang tier 2 itu perbedaannya dengan tier 3 lah ya. Tier 2 itu misalnya yang tadi rumah makan, restoran boleh buka, tetapi sampai jam itu tier 2 sampai jam 11 malam. Nah sementara di tier 3 kami ini hanya take away. Nah bagaimana dengan tier 4? Oke teman-teman, nah sekarang kita berbicara ke perbedaan dari tier 3 dan tier 4 lah ya teman-teman. Jadi kalau di tier yang bisa, yang gampangnya lah ya, saya kasih contoh lah ya. Di sini mereka bilang seperti ini. Kalau di tier 3 itu salon masih bisa buka, gym masih bisa buka, swimming pool masih bisa buka. Nah tapi itu tidak di tier 4. Jadi itu contohnya seperti itu. Dan kalau lockdown pun juga seperti itulah ya, seperti itu. Saya kurang tahu apa benar-benar perbedaannya.
mungkin ada yang lebih spesifik seperti itu, tapi mereka bilang similar, jadi tidak terlalu beda-beda jauh. So teman-teman, jadi itu situasi kami di sini. Kami tidak lockdown, tapi tentu teman-teman sudah tahu bahwa COVID yang berkembang di sini sangat tinggi lah ya, sangat berbahaya. Tapi kami tetap positif karena sementara ini sudah pelan-pelan pemerintah sudah mulai memberikan vaksin untuk masyarakat lah ya, dan kami berharap bahwa di bulan Januari di tahun 2021 ini pelan-pelan situasi ini akan terkendali ya. Jadi tidak seperti yang ditakutkan, akan sangat parah sekali, dan saya juga akan sangat sedih sekali karena saya punya adik akan menikah di musim panas tahun depan. Saya harus pergi, saya tidak mau tidak, tetapi ya itulah teman-teman, kami semua berharap yang terbaik. Tentu di tengah keadaan yang seperti ini, kami lebih banyak berdoa lah ya, berdoa dan jaga-jaga. Jangan lupa peraturan pemerintah seperti pakai masker dan segala sesuatu itu harus dipatuhi. Saya senang sekali ada satu leaflet yang dikeluarkan sama bagian kesehatan di sini lah ya, National Health Service di UK ini. Mereka bilang begini, di situ ada gambar perempuan dengan masker, pakai masker, dan dia bilang gini, saya pakai masker untuk saya menjaga kau tidak sakit, karena itu kau pakailah masker untuk menjaga saya supaya saya tidak sakit dan kami sama-sama aman, seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman, kita punya hak asasi untuk mau pakai atau tidak, tapi paling tidak kita memikirkan orang lain, menjaga kita, dan kita juga harus menjaga orang lain dengan menggunakan masker. Oke teman-teman, saya tidak bicara banyak, tapi saya pikir teman-teman bisa mempunyai gambaran situasi kami di sini, keadaan kami di sini, dan saya berharap situasi yang tidak terlalu baik di sini tidak sampai ke teman-teman lah ya, dan bisa diatasi segera. Oke, terima kasih banyak sudah sama-sama dengan saya, dan saya punya anak yang lalu lalang. Saya punya suami yang jalan kiri kanan. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam dari saya, Carolda. Have a nice day. Sehat selalu.